Pernah kepikiran nggak kalau beberapa karya terhebat dalam sejarah itu sebenarnya nggak benar-benar hilang? Mereka cuma bersembunyi di depan mata kita. Nah, kali ini kita akan bongkar kisah tentang sebuah mahakarya yang sempat terlupakan yang ternyata mengubah total cara kita memandang penafsiran Al-Quran. Selama berabad-abad, para sejarawan itu kayak mentok di satu teka-teki besar. Kutipan dari Joseph von S ini, wah kena banget intinya, ada sebuah periode penting banget dalam sejarah tafsir Al-Quran yang rasanya kayak halaman kosong. Betul-betul sebuah lubang hitam dalam pengetahuan kita. Coba deh, kita lihat lini masa ini. Ada jeda waktu hampir 200 tahun antara dua raksasa tafsir, Al-Tabari dan Al-Zamakhsyari. Para ahli modern itu lama banget mikir, kalau periode ini, gitu-gitu aja deh. Nggak ada karya besar, khususnya dalam tradisi Sunni. Ini jadi misteri sejarah yang bikin penasaran. Nah, pertanyaan inilah yang mengubah segalanya. Karena ternyata ada satu sosok yang mengisi kekosongan itu dengan sangat brilian. Namanya Al-Tolabi, seorang ulama dari Nishapur. Oke, jadi siapa sih Al-Tolabi ini? Beliau wafat tahun 1035 dan tinggal di Nishapur, yang pada masanya itu ibarat pusat kebudayaan yang super ramai di Persia. Nah, di tengah-tengah pusat intelektual ini, beliau memulai sebuah proyek yang, ya bisa dibilang monumental, menulis tafsir Al-Quran paling lengkap pada zamannya. Karya utamanya, Al-Kashf wa Al-Bayan, itu tebal dan besar banget. Saking besarnya, naskah-naskahnya nggak disimpan di satu tempat, tapi malah kesebar ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah yang memicu semacam perburuan harta karun akademis skala global. Para sarjana modern akhirnya memulai misi buat ngumpulin lagi kepingan-kepingan mahakarya ini. Perjalanan mereka melintasi benua, nyari fragmen-fragmennya di berbagai perpustakaan. Perburuannya dimulai dari Princeton di Amerika Serikat, terus berlanjut melacak naskah-naskah kuno sampai ke perpustakaan Asad di Damaskus, yang dulu jadi jantungnya dunia Islam. Dari sana, mereka lanjut lagi ke pusat kekhalifahan di Istanbul, tempat salinan-salinan penting berhasil ditemuin. Dan hebatnya lagi, perburuan ini bahkan sampai ke Hyderabad di India. Ini nunjukin betapa luasnya penyebaran dan pengaruh karya Al-Tolabi. Benar-benar mahakarya yang tersebar di berbagai benua. Jadi apa sih yang bikin karyanya ini istimewa banget? Pertama, skala risetnya. Ini gila sih. Bayangin, Al-Tolabi merujuk lebih dari 77 buku berbeda cuma untuk nyusun tafsirnya. Dan kalau itu belum cukup bikin melongo, dia juga meriwayatkan tradisi lisan dari lebih dari 300 ulama. Jadi ini bukan sekedar kompilasi biasa. Ini tuh ibarat satu perpustakaan utuh yang dikumpulin sama satu orang. Al-Tolabi sendiri tahu persis apa yang mau dia capai. Dengan kata-katanya sendiri, dia bilang kalau dia nggak cuma mau mengulang yang sudah ada. Dia ingin menciptakan sesuatu yang baru, menggabungkan semua pengetahuan tentang Al-Quran jadi satu panduan yang utuh dan mudah dipahami. Lantas, apa terobosan terbesarnya? Nah, ini dia. Al-Tolabi melihat Al-Quran bukan cuma sebagai kitab hukum, tapi sebagai jalan langsung menuju keselamatan. Ini adalah pergeseran fokus yang pada masanya sangat revolusioner. Para ahli modern punya istilah keren untuk pendekatannya, hermeneutika salvific. Gampangnya gini deh, setiap ayat, setiap kata di Al-Quran itu dibaca dengan satu pertanyaan utama. Gimana caranya ini bisa bantu saya mencapai keselamatan? Fokusnya jadi bergeser, dari yang tadinya soal hukum, jadi soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ini bukan cuma teori loh. Al-Tolabi mempraktikannya secara nyata. Setiap bab dalam tafsirnya diawali dengan penjelasan pahala spiritual kalau kita membacanya. Dia bahkan bilang kalau membaca Al-Quran itu sebuah bentuk jihad. Dan kalau ada orang yang meninggal saking terharunya saat mendengar ayat Al-Quran, itu dianggap syahid. Dia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pengalaman hidup yang personal dan mendalam. Teknik andalan lainnya adalah penggunaan cerita. Al-Tolabi ini pencerita yang hebat banget. Dia pakai kisah-kisah untuk menjelaskan dan bahkan memecahkan masalah-masalah teologis yang paling pelik dalam Al-Quran. Coba kita lihat contoh yang keren ini. Di surat Ad-Duha ayat 7 ada kalimat, dan dia mendapatimu dalam keadaan sesat. Nah, ini kan bisa jadi masalah ya kalau kita bicara soal doktrin kemaksuman Nabi. Terus apa yang Al-Tolabi lakukan? Dia nggak berdebat soal teologi, malah dia ngumpulin cerita-cerita yang menafsirkan ulang kata sesat di situ bukan sebagai kesesatan iman, tapi sebagai tersesat secara fisik, kayak anak kecil yang hilang di padang pasir. Dan tiba-tiba, ayat yang tadinya problematis ini berubah jadi kisah yang ajaib tentang perlindungan Tuhan. Satu contoh cepat lagi. Ayat yang bilang, janganlah engkau menghardik orang yang meminta-minta.
Nah, maknanya diperluas lagi sama Al-Falabi. Menurutnya, ini nggak cuma berlaku buat pengemis harta, tapi juga buat pencari ilmu. Jadi intinya, jangan pernah menolak orang yang mau belajar. Dia selalu bisa melihat dimensi moral yang lebih dalam di mana-mana. Tapi, ya, namanya juga karya yang sangat berpengaruh, pasti nggak luput dari kontroversi. Warisannya itu penuh pujian, sekaligus juga kecaman. Dan ini alasannya. Nah, ini ironisnya. Tafsir Al-Tolabi itu saking lengkapnya sampai-sampai nggak bisa digantiin. Bahkan ulama besar sekelas Al-Zamakhsyari yang sering banget ngeritik dia, ternyata sangat bergantung juga pada koleksi riwayat yang sudah dia kumpulkan. Makanya penerimaan terhadap karyanya jadi terbelah. Di satu sisi, dia dipuji habis-habisan karena karyanya yang fundamental, populer, dan kaya cerita. Tapi di sisi lain, dia dikritik karena dianggap menggunakan riwayat-riwayat yang lemah, cerita yang aneh, dan yang paling fatal buat sebagian kalangan Sunni waktu itu, dia dituduh memasukkan materi yang pro-Syiah. Ya, inilah inti kontroversinya. Karena dia memasukkan tafsiran yang menyanjung keluarga Nabi, yang jadi pilar penting dalam pemikiran Syiah, karyanya jadi dianggap bermuatan politis. Bagi kalangan ortodoksi Sunni di abad-abad setelahnya, ini dianggap bahaya. Makanya karyanya pelan-pelan disingkirkan dan dicap tidak dapat diandalkan. Tapi, terlepas dari semua kontroversi itu, warisannya nggak bisa dibantah. Al-Talabi benar-benar mengubah dunia tafsir. Dari yang tadinya cuma analisis hukum yang kaku, jadi sebuah panduan spiritual yang personal dan bisa diakses siapa saja. Bisa dibilang, dialah yang mendemokratisasi pesan Al-Quran untuk khalayak yang lebih luas. Kisah Al-Tolabi ini jadi bikin kita mikir ya, kalau sebuah karya sebesar dan sepenting ini saja bisa terlupakan selama ratusan tahun, kira-kira berapa banyak lagi harta karun intelektual lainnya yang masih tersembunyi di luar sana, yang cuma menunggu waktu untuk ditemukan kembali?